Kapan terakhir kali kamu mendengarkan radio? Apakah saat sedang perjalanan di mobil? Atau kamu sudah tidak ingat kapan terakhir kali mendengarkan radio? Di era digital saat ini, kebiasaan mendengarkan audio sudah banyak berubah. Munculnya berbagai platform mendengarkan online seperti Spotify, YouTube, dan juga podcast memudahkan kita untuk mengakses langsung di mana saja melalui handphone, tanpa harus menunggu siaran seperti zaman dahulu. Dengan kemudahan seperti itu, bukankah radio seharusnya sudah ditinggalkan? Tapi faktanya, di tengah gempuran berbagai platform digital, ternyata radio masih dapat bertahan. Bahkan, menurut data dari Nielsen, radio masih menjangkau lebih dari 80% populasi di seluruh negara. Di Indonesia sendiri, radio masih menjadi salah satu media favorit bagi masyarakat Indonesia meskipun jumlah pendengarnya terus menurun. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa 10,3% orang di Indonesia masih setia mendengarkan radio. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah cara radio masih tetap bisa bertahan hingga saat ini? Radio pernah menjadi satu-satunya sumber hiburan dan informasi. Dulu, masyarakat berkumpul di sekitar radio hanya untuk mendengarkan berbagai berita, mulai dari politik, ekonomi, sosial, bahkan untuk mendengarkan drama atau sekadar mendengarkan musik terbaru. Namun, dengan hadirnya televisi dan juga internet, radio mulai kehilangan audiensnya. Di titik ini, banyak yang mengira radio akan mati. Tapi nyatanya, radio justru terus berkembang. Jika kita melihat tren konsumsi media saat ini, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi radio. Salah satu tantangan utama radio adalah perubahan pola konsumsi audiens. Pendengar kini lebih memilih konten yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan mereka, dibandingkan dengan siaran radio yang bersifat linear dan tidak bisa dipilih sesuka hati. Selain itu, radio juga harus bersaing dengan platform digital yang menawarkan pengalaman lebih interaktif dan personal. Lantas, apa strategi yang digunakan radio untuk tetap dapat bertahan? Salah satu faktor utama yang membuat radio tetap eksis dan juga bertahan hingga saat ini adalah kemampuan radio untuk terus beradaptasi dengan teknologi digital. Dulu, radio hanya bisa didengarkan melalui perangkat analog dengan jangkauan yang terbatas. Kini, siaran radio dapat diakses melalui streaming online, memungkinkan audiens untuk mendengarkan dari mana saja tanpa batas geografis. Banyak stasiun radio yang juga mulai mengembangkan aplikasi mobile dan juga website agar pendengar dapat menikmati siaran kapan saja dan juga di mana saja. Tidak hanya soal teknologi, radio juga mulai memahami perubahan pola konsumsi audiens. Masyarakat modern cenderung memilih konten yang lebih fleksibel, sehingga banyak stasiun radio yang menghadirkan podcast dari rekaman siaran mereka. Dengan cara ini, pendengar tidak lagi terbatas oleh jadwal siaran, melainkan dapat menikmati program radio sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. Selain itu, kini radio lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Jika dulu penggemar hanya bisa menelpon untuk dapat berpartisipasi dalam siaran, kini interaksi dapat dilakukan secara real-time melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Pendengar dapat memberikan komentar, request lagu, bahkan dapat mengikuti program talk show yang lebih engaging. Di sisi lain, radio memiliki keunggulan yang sulit tergantikan, yaitu kecepatannya dalam menyampaikan sebuah informasi. Dalam situasi yang darurat, radio masih menjadi salah satu sumber berita paling cepat dan juga andal untuk menyampaikan sebuah informasi. Berbeda dengan platform digital yang membutuhkan koneksi internet stabil, radio tetap bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan menjadi alat komunikasi penting dalam keadaan kritis. Meskipun zaman terus berubah, radio tetap dapat bertahan dengan cara beradaptasi, berinovasi, dan juga memperkuat ikatan dengan pendengarnya. Teknologi yang awalnya dianggap sebagai sebuah ancaman justru menjadi alat bagi radio untuk terus memperluas jangkauannya.
Transformasi ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari rangkaian inovasi yang terus dilakukan agar radio bisa tetap relevan bagi pendengarnya. Namun, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, pertanyaannya kini bukan lagi apakah radio dapat bertahan, melainkan sampai kapan radio dapat bertahan?